Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Zindra Erlawanti. Nah, di sini saya akan membahas tab 12 yaitu tentang VPN tunneling. Nah, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada konsep VPN tunneling, lalu setup topologi dan IP konfigurasi menghubungkan antar klien dan klien connect to internet. Lalu ada PPP atau point to point protocol, PPTP konfigurasi, dan DPTP static routing dan tes koneksi. Nah, di sini kita masuk ke materi yang pertama yaitu konsep tunneling. Nah, Virtual Private Network atau VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Nah, jadi tunnel sendiri itu merupakan metode menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jalur khusus di internet. Lalu, paket ini akan mengalami modifikasi atau perubahan ataupun penambahan header selama paket dikirimkan. Nah, tetapi ketika paket sudah melewati tunnel dan sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semula atau headernya dilepas. Nah, di sini ada 4 jenis VPN tunneling, yakni ada yang pertama EOLTP, PPTP, kemudian yang ketiga ada LTP, dan juga yang terakhir ada OpenVPN. Oke, di sini kita masuk ke materi yang kedua yaitu setup topologi. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan VPN tunneling, yaitu menghubungkan antar wilayah. Misalnya terdapat suatu perusahaan yang cangkupannya lumayan besar. Nah, di mana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Permasalahannya adalah letak kantor pusat dan kantor cabang itu berjarak lumayan jauh. Nah, antara jaringan lokal yang ada di kantor pusat dan kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi. Karena jika menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik, pastinya akan memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, perusahaan tersebut bisa menggunakan fitur VPN tunneling. Nah, jadi kantor pusat dan kantor cabang tersebut dapat terkoneksi dengan interface virtual yang namanya tunnel. Nah, syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut harus menggunakan router mikrotik yang sama. Kemudian kedua router mikrotik tersebut haruslah terkoneksi dengan internet. Nah, di sini kita bisa klik ISP. Nah, di sini pada topologi untuk ISP saya menggunakan Cloud NAT, sehingga nanti kita akan mendapatkan IP kelas A. Nah, di sini untuk router 1 dan 2 sudah terkoneksi dengan internet. Dan untuk VPN 1 sudah terhubung ke mikrotik pusat atau router 1, dan VPN 2 dihubungkan ke mikrotik cabang. Nah, di sini kita akan setting hostname dan IP-nya secara statik. Nah, teman-teman bisa klik yang router pusat, kemudian teman-teman bisa klik identity, segment, router pusat. Kemudian teman-teman bisa enter, kemudian teman-teman ketikkan IP-nya CPKN. Number. Nah, kemudian teman-teman bisa ketikkan IP address sama dengan lalu masukkan IP yaitu 10.0.7.1.2/2. Dan untuk interface-nya di sini edit 1. Nah, kemudian teman-teman bisa ketikkan IP address print. Nah, di sini sudah muncul IP-nya yaitu 10.0.137.172/4. Nah, kemudian kita akan masukkan ketik IP host at gateway. Gateway-nya yaitu 88
Nah, di sini kita telah melakukan addressing statik pada router pusat. Nah, kemudian kita akan lakukan di router cabangnya juga. Nah, di sini kita akan mengakses sistem. Nah, kemudian kita akan cek di client. Kemudian kita akan ID address. Address. Lalu masukkan ID-nya yaitu 10.0.1.7.0.1 size 24. Interface-nya address 2. Kemudian akan langsung. Kemudian bisa enter. Nah, selanjutnya kita akan cek yaitu subway screen. Nah, di sini sudah muncul ID yang kita buat lagi. Kemudian kita akan tambahkan gateway-nya yaitu ID gateway-nya 10.0.1.7.1. Kemudian kita akan masukkan ID DNS server. Yaitu 88. Nah, di sini kita juga telah selesai addressing di router cabang. Maka selanjutnya kita akan coba pingkan ke internet. Kemudian kita akan ping. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu AOIP. Nah, jadi AOIP atau Ether of IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik root di atas sebuah koneksi TCP atau IP. Nah, AOIP merupakan protokol proprietary mikrotik support atau support terhitung di Linux, namun wajib di-compile manual. Nah, untuk membangun tunnel, kedua kantor baik kantor cabang maupun kantor pusat mesti terkoneksi ke internet. AOIP tunnel menghubungkan antar site yang dimana antara site itu harus yang memiliki network yang sama, seperti interface ke interface, lalu ke add AOIP tunnel. Nah, di sini teman-teman bisa buka topologi dan lalu sambungkan ke Winbox-nya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa ke menu interface. Kemudian teman-teman bisa klik add di sini. Nah, di sini teman-teman pilih yang AOIP tunnel. Nah, di sini untuk namanya kita akan ubah menjadi tunnel to cabang. Kemudian untuk remote address-nya di sini kita masukkan yaitu 10.0.1.7.211. Nah, untuk tunnel ID-nya di sini kita masukkan 100. Kemudian teman-teman bisa klik apply lalu OK. Nah, kemudian teman-teman bisa buka Winbox yang router cabangnya. Jika sudah, teman-teman ke menu interface, kemudian klik add. Nah, klik yang AOIP tunnel. Nah, di sini untuk namanya di sini tunnel to pusat ya teman-teman. Nah, untuk remote address-nya di sini kita masukkan yaitu 10.0.1.7.2. Nah, untuk tunnel ID-nya kasih 100. Kemudian teman-teman langsung apply dan OK. Nah, kita ke pusat. Nah, di sini kita masuk ke menu bridge, lalu klik add. Nah, untuk namanya di sini kita ganti menjadi bridge for University. Nah, kemudian teman-teman bisa klik apply lalu OK. Nah, di sini teman-teman ke menu port, kemudian add. Nah, di bagian interface, di sini kita ubah menjadi interface 2, Ether 2. Kemudian langsung apply. Kita klik add di bagian play. Nah, di bagian nama ini teman-teman bisa ganti menjadi AOIP
or VoIP tunnel pusat. Nah, kemudian kita apply dan oke. Kemudian kita akan lakukan addressing ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa buka PVC 3 dan 4. Nah, kemudian jika sudah, teman-teman bisa masukkan perintahnya, yaitu IP 192.168.1.6/24. Nah, jika sudah, kita buka yang PVC 4, kita masukkan yang sama, titiknya 1.7/24. Nah, kemudian kita lakukan ping 192.168.1.6. Nah, kita buka Winbox yang itu terpusat, kemudian kita klik IP, kemudian ke address. Nah, di sini kita klik add. Nah, di sini kita masukkan yaitu 192.168.1.1/24. Kemudian untuk interface-nya kita ganti yang VoIP. Switch for VoIP. Kemudian kita apply dan oke. Nah, kemudian kita ke menu firewall. Di sini kita pilih NAT, kemudian kita add. Nah, untuk change-nya kita accept NAT. Untuk our interface-nya di sini kita kasih F1. Nah, kemudian kita ke menu action. Di sini kita pilih yang SQL. Kemudian kita bisa apply dan oke. Nah, sekarang kita lakukan yang sama di router servernya. Nah, kemudian kita akan konfigurasi di VPC-nya ya teman-teman. Di sini kita buka topologi dan masuk ke VPC yang pertama atau yang ketiga punya saya ini. Nah, di sini teman-teman bisa ketik IP 192.168.1.6/24. Kemudian 192.168.1.1/24. Nah, jika sudah, kita masukkan ID DNS. Kemudian kita akan mencoba pin 88. Kemudian kita ke VPC 4 atau ke VPC 2. Ya, kita ketik untuk ID 192.168.1.7/24. Kemudian password kemudian kita masukkan ID DNS-nya yaitu DNS 888. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke material selanjutnya yaitu PPP atau Point to Point Protocol. Nah, Point to Point Protocol atau PPP digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi, koneksi, enkripsi, dan kompresi. Dan router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPP, SSTP, L2TP, PTTP, dan lain-lain. Oke teman-teman, setelah itu teman-teman bisa buka Winbox terpusat. Nah, di sini teman-teman bisa menu IP, ke menu IP lalu address. Nah, di sini untuk IP yang 1.1 di sini kita hapus. Nah, kemudian kita klik add. Nah, di sini kita tambahkan yaitu 192.168.1.1/24. Nah, untuk interface-nya kita pilih yang header 2.
Kemudian kita apply dan oke. Nah, di sini kita ke menu IP, kemudian ke DHCP server, klik yang DHCP setup. Nah, di sini kita akan sampai akhir. Nah, jika sudah, teman-teman bisa ke cabangnya. Di sini ke menu IP lalu address. Nah, di sini kita masukkan ID-nya, yaitu 192.168.2.2/24. Untuk interface-nya di sini kita menggunakan interface kedua, kemudian kita apply dan oke. Nah, di sini kita kasih lagi dari server, klik yang jadi ditambahkan sampai selesai. Nah, di sini kita akan merequest IP DHCP. Di sini kita bisa ketik IP DHCP. Nah, di sini daerah yaitu terdapat IP 192.168.1.254. Kemudian kita ke divisi 4, di sini ketik IP DHCP. Nah, di sini terdapat IP yaitu 192.168.2.254. Nah, kemudian teman-teman bisa buka Windows router pusat. Nah, di sini ke menu PPP. Kemudian pilih yang PPP server. Nah, di sini kita checklist di bagian enable. Kemudian kita oke. Nah, kita pilih yang checklist. Nah, klik add, kemudian untuk namanya kita ubah menjadi PPP. Untuk passwordnya 123. Nah, jika sudah, kita ke setting, kemudian inline command. Nah, jika sudah, kita pilih yang service-nya ini ubah menjadi PPP. Untuk local address-nya di sini kita masukkan 10.10.10.1 dan untuk remote address-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita apply dan oke. Nah, di sini kita buka yang router tabelnya. Nah, kemudian di sini klik yang PPP, kemudian klik add. Nah, di sini kita pilih yang PPP client. Nah, kemudian untuk wilayah host, nah di sini untuk connectingnya kita masukkan yang 10.0.1.1.1.2. Kemudian untuk listnya kita masukkan yaitu PPP. Nah, untuk passwordnya kita masukkan yang tadi yaitu 123, kemudian kita bisa apply lalu oke. Nah, jika sudah, kita akan lakukan routing static. Nah, di sini kita buka Windows router pusat, kemudian pilih yang menu IP, lalu root. Nah, di sini kita klik add. Untuk DSP address-nya kita masukkan yaitu 192.168.1.0/24. Untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Kemudian teman-teman bisa klik apply dan oke. Nah, di sini kita akan lakukan pengujian di divisi 1 atau di divisi 3. Di sini kita akan ping IP divisi 4 atau divisi 2. 192 2.254. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu BPPP konfigurasi. Nah, salah satu service VPN yang terdapat di Migratik adalah L2TP.
atau Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari BGTP ditambah L2F. Nah, Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan BGTP. L2TP menggunakan UDP port 172. L2TP menggunakan UDP port 1702. L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Nah, setelah itu teman-teman bisa buka Winbox router pusat. Nah, dipastikan semua konfigurasi sudah terhapus ya teman-teman yang tadi kita konfigurasi. Nah, di sini kita masuk ke menu IPTP, kemudian klik yang L2TP server. Nah, di sini kita checklist pada bagian enable. Nah, untuk use IPsec ini kita pilih yang yes. Untuk IP secretnya kita ketik secret, kemudian kita langsung apply dan oke. Nah, di sini teman-teman bisa ke secrets ini, kemudian teman-teman add. Nah, untuk namanya di sini kita ubah menjadi L2TP Silva. Untuk passwordnya yaitu Nah, untuk service-nya ini kita pilih yang L2TP. Untuk profile kita pilih yang default encrypted. Kemudian kita local address-nya kita masukkan 172.16.1.1. Untuk remote address di sini kita masukkan 1.2.16.1.2. Kemudian teman-teman bisa langsung apply dan oke. Nah, di sini teman-teman buka yang router cabang. Nah, di router cabang kita masuk ke menu PTP, kemudian kita klik add, kita pilih yang L2TP client. Nah, untuk di menu dial out, di sini di connect-nya kita masukkan yaitu 10.0.137.137.89. Untuk usernya di sini L2TP Silva. Untuk passwordnya kita samakan yaitu 123. Nah, kemudian di sini kita checklist pada bagian use IPsec. Nah, untuk IPsec secret kita masukkan secret, kemudian kita langsung apply dan oke. Nah, di sini kita akan konfigurasi static routing di Winbox router pusat. Nah, di sini teman-teman bisa ke menu IP. Setelah itu teman-teman bisa ke kemudian kita klik add. Nah, untuk DST address-nya di sini kita masukkan 192.168.2.0/24. Untuk gateway-nya yaitu 172.16.1.2. Kemudian kita langsung apply dan oke. Di sini kita buka yang router cabangnya, kemudian kita ke IP dan terus kita klik add. Nah, di sini kita masukkan yaitu 192.168.1.0/24. Untuk gateway-nya yaitu 172.168.16.1.1. Kemudian kita bisa apply dan oke. Nah, setelah ini kita akan melakukan pengujian di divisi 1. Di sini kita ketik ping, lalu masukkan IP yang ada di
divisi 2, yaitu 192.168 titik 2.254. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu PPPoE. Nah, point-to-point protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik dan memberikan autentifikasi, enkripsi, dan kompresi. PPoE hanya bekerja dalam satu jaringan atau one broadcast domain. Ke teman-teman, di sini teman-teman bisa membuat topologi baru. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung buka yang router ISP-nya. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan IP address string. Nah, kemudian ketikkan tool Roman set enable ya. Nah, kemudian kita lakukan sama di sini kita langsung ketikkan tool Roman set enable yes. Nah, setelah itu teman-teman bisa sambungkan ke Winbox. Nah, di sini saya sudah sambungkan. Nah, jika teman-teman sudah tersambung di Winbox-nya, nah setelah itu teman-teman bisa ke menu PPP. Kemudian di sini pilih yang PPPoE server. Nah, di sini kita klik add. Nah, untuk service-nya kita ubah menjadi service PPPoE Europa. Nah, untuk Ethernet interface-nya kita menggunakan Ether 2. Kemudian kita bisa langsung apply dan OK. Nah, kemudian kita ke menu security. Nah, di sini kita klik add. Nah, untuk namanya ini kita ubah menjadi PPPoE Silva. Untuk service-nya kita ganti yang PPPoE. Dan untuk password-nya di sini kita masukkan 123. Dan untuk local address-nya di sini yaitu 192.168.1.1. Untuk remote address yaitu 192.168.1.2. Kemudian kita langsung apply dan OK. Nah, kemudian di sini kita buka yang router Silva-nya. Nah, di sini kita pilih menu PPP, kemudian kita add. Nah, di sini kita pilih yang PPPoE client. PPPoE client. Nah, di sini untuk interface-nya kita menggunakan Ether 1. Kemudian kita ke menu denial all. Nah, di sini untuk usernya kita menggunakan PPPoE Silva. Untuk password yaitu sama 123. Kemudian kita checklist pada user per DNS. Nah, dan kita checklist pada user per DNS dan add default route. Kemudian kita apply dan OK. Nah, kita ke menu terminal, new terminal. Di sini ke new terminal. Kemudian di sini kita ketikkan ping 192.168.1.1. Nah, di sini bisa berhasil. Nah, kemudian kita ke menu clear. Di sini kita klik add. Nah, untuk namanya kita ubah menjadi restore.
kita apply dan oke. Kemudian ke menu code, di sini kita add. Untuk interface-nya kita pilih yang kedua. Nah, kemudian kita langsung apply dan oke. Nah, di sini kita klik add lagi. Di sini untuk interface-nya kita ubah menjadi header 3. Kemudian kita apply dan oke. Nah, di sini kita ke menu ID lalu address. Kita add. Nah, untuk address di sini kita masukkan yaitu 10.10.10.1/24. Nah, untuk interface-nya di sini kita pilih yang bridge for PPA. Kemudian kita apply dan oke. Nah, setelah itu kita akan lakukan konfigurasi DHCP server. Di sini kita ke DHCP server, kemudian DHCP setup. Nah, di sini untuk yang server interface-nya kita ubah menjadi bridge for PPA oke. Kemudian kita next sampai akhir. Nah, di sini kita ke ID lalu firewall. Nah, kemudian yang NAT, kemudian kita klik add. Nah, untuk change-nya yaitu SF NAT, dan untuk all interface kita pilih yang PPOP out 1. Kemudian kita ke menu action yang di sini kita pilih yang scroll. Kemudian kita apply dan oke. Nah, setelah itu kita akan lakukan pengujian di VPC 1 ya. Di sini kita ketik IP DHCP. Nah, kemudian kita ping 88. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang terakhir yaitu PPOE limitivity bandwidth pada PPOE. Nah, di sini teman-teman bisa buka Winbox yang router Silva. Kemudian teman-teman masuk ke menu PPP. Nah, di sini kita pilih yang profile. Kemudian kita double klik pada tulisan default. Nah, di menu limit untuk rate limitnya kita ketik 2M/2M, kemudian kita apply dan oke. Oke teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di bab 12 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.